pasal 260. Qaluhu akramaka bikaromatin salasatin ja'alaka dzakiran lahu walau lafadluhu lam takun ahlan lijriyani dzikrihi 'alaika wa ja'alaka madhkuran bihi id haqqaqa nisbatahu ladaika wa ja'alaka madhkuran 'indahu fatammama ni'matahu 'alaika. Allah memuliakanmu dengan 3 jenis kemuliaan. Pertama, Allah menjadikanmu berzikir mengingatnya. Andai tidak ada karunia-Nya, tentu kau tidak layak untuk berzikir mengingatnya. Yang kedua, Dia menjadikanmu dikenal lantaran Dia menisbatkan zikir tadi padamu. Ketiga, Dia menjadikanmu disebut-sebut di sisinya sehingga nikmatnya padamu menjadi sempurna. Allah yang membuatmu menyaksikannya, lalu menyuruhmu menyaksikannya telah memuliakanmu, sehingga kau selalu berzikir kepadanya dengan lisanmu, beribadah kepadanya, dan mendekatinya dengan hati dan batin. Allah memuliakanmu dengan 3 karomah yang dengannya kau menghimpun semua sebab kebanggaan dan sifat-sifat terpuji. Pertama, Allah menjadikanmu berzikir kepadanya dengan lisanmu dan dengan ibadah lahir dan batin. Sekiranya bukan karena karunia-Nya, niscaya kau tidak akan layak disebut-sebut Allah karena kau tercipta untuk selalu kurang, malas, dan enggan. Oleh karena itu, zikirmu kepadanya adalah karunia dan anugerahnya yang besar kepadamu. Memangnya siapa dirimu sampai dianggap layak untuk berzikir kepadanya, taat, dan bergantung kepadanya? Jadi posisi pertama niki, titik tekannya atau yang digarisbawahi adalah menjadikanmu berzikir kepadanya dengan lisanmu dan dengan ibadah lahir dan batin. Ingatkan nggih. Jadi tidak hanya ucapan, tapi ada perbuatan, ada aplikasi, ada perwujudan dari ucapan yang lesan, rupane zikir niku wau. Nah, ini kan sering kita bahas bahwa zikir itu kan luas maknanya, termasuk majelis ilmu itu adalah zikir atau yang lain-lain. Kedua, Allah menjadikanmu dikenal orang, yakni kau akan disebut-sebut manusia sebagai wali Allah, makhluk pilihannya, dan ahli zikir kepadanya. Di sini Allah akan memasukkan keistimewaannya pada dirimu, yaitu berupa cahaya-cahaya zikir yang menerangi lahir dan batinmu, sehingga kau memiliki keistimewaan itu dan menjadi makhluk pilihannya. Keistimewaan itulah yang mendorongmu untuk selalu berzikir dan mengingatnya. Nah, di posisi kedua ini dimiliki ataupun di bahasa nitong mriki disematkan kepada wali Allah. Dan di era semakin kesini nanti kula terangkan bahwa iso diketahui ketika beliau-beliau sudah meninggal. Ketika beliau-beliau masih hidup sangat sulit. Efeknya bisa dilihat ketika beliau-beliau sudah meninggal. Ya, ada beberapa orang ketika masih hidup niku sudah terlihat ngeten-ngeten cahaya-cahaya zikir. Di niko gambarane napa aja kok dadi murite, di nyawang wajahe di media sosial hari ini atau bahkan iso ketemu niku nyebabi awake dhewe eling nang Gusti Allah. Itu ciri-cirine wali ning Gusti Allah. Apalagi kita ketemu, apalagi tadi muridnya.
Orang yang mendapatkan sedikit pemberian dari seseorang raja biasanya terdorong untuk selalu mengingat kebaikan raja tersebut. Ia akan bahagia, selalu mengingatnya, dan selalu menjaga nama baik. Lantas bagaimana sekiranya kau mendapatkan karunia agung dari Tuhan, Raja seluruh alam semesta, sehingga kau selalu disebut-sebut di sisinya dan dikenal di tengah-tengah kaum mukmin hingga akhir zaman. Tengok misalnya para ulama dan orang-orang soleh yang banyak berzikir kepada Allah. Saat mereka meninggal, pujian terhadap mereka akan terus terngiang. Namanya selalu disebut orang dan tak sedikit yang mendoakan. Ini ku gambarane wali ini Gusti Allah. Gambarane teng donya niku wau, awake dhewe dikai souvenir. Pengenane Pak Prabowo liwat anjen niku kan nguncal-nguncalno kaos. Padahal ya pira regane kaos, tuku dhewe iso. Tapi kan beda. Kebanggaan ataupun wau lah tetap beda. Dah niyo sing ngekeki iki presidene alam semesta. Ketika Allah menjadikanmu disebut-sebut di sisinya, kondisi ini sesuai dengan hadis qudsi, siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku pun akan selalu mengingatnya dalam diriku. Siapa yang berzikir mengingatku di satu tempat, aku akan mengingatnya di satu tempat yang lebih baik daripada tempat itu. Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu dengan menyebut namamu di sisinya. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Ada yang berpendapat bahwa makna zikrullah pada ayat di atas adalah ingatan Allah, bukan mengingat Allah. Artinya ketika hamba mengingat-ingat nama Allah, Allah akan jauh lebih mengingat-ingat hamba tersebut. Nanti mohon keterangan lebih jelentrehnya nanti. Pasal 261, qaluhu rubba umrin itasa'at amaduhu wa qalat amdaduhu. Wa rubba umrin qalilatun amaduhu katsiratun amdaduhu. Terkadang umur yang panjang namun kurang manfaat, dan terkadang umur yang pendek namun penuh manfaat. Rubba umrin. Banyak orang yang berumur panjang tetapi manfaatnya sedikit, seperti halnya umur orang-orang yang lalai dari Allah dan hanya sibuk memikirkan nafsu syahwat. Walaupun umur mereka panjang, hakikatnya pendek karena kurang bermanfaat. Banyak pula orang yang berumur pendek, tapi manfaatnya banyak. Sekalipun umur tersebut terlihat pendek, hakikatnya amat panjang karena banyak manfaatnya. Itulah makna keberkahan dalam umur. Faedah umur tidak mesti sejalan dengan panjangnya umur. Karena terkadang pemilik umur pendek mendapatkan manfaat dan faedah lebih banyak daripada yang umurnya lebih panjang. Ini bahasanya umur yang barokah, umur yang manfaat, umur yang barokah. Itu yang walaupun pendek, walaupun sedikit, tapi kanggo Pak, utawa di nopo dieling-eling. Pepatah kan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Ya sing ngelek nemen ya dieling saja, tapi kan gak suwe. Tapi kalau yang apik itu kan ya terbukti ya hari ini makam-makame wali. Nabi apalagi detik Pak. Qaluhu man burika lahu fi umri adraka fi yasirin minaz zaman min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah
Wala talhaquhu al-isyarah. Siapa yang usianya dipergahi, maka dalam waktu singkat ia mendapat anugerah Allah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tidak bisa dijangkau dengan isyarat. Siapa yang ingin Allah memberkati usianya, dia akan memberinya, dia Allah akan memberinya kedekatan dengannya sehingga dengan mudah dan dalam waktu singkat ia akan mendapatkan anugerah Allah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan tak bisa dijangkau dengan isyarat. Jika Allah ingin memberkati umur seseorang walinya, ia akan memberinya kecerdasan dan kewaspadaan tinggi, sehingga ia terdorong untuk selalu menggunakan waktunya dengan baik. Dengan begitu, ia akan tergerak untuk selalu melakukan amal-amal soleh setiap saat. Dalam waktu singkat, ia akan mendapatkan karunia Allah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan isyarat, karena anugerah itu terlampau banyak dan mulia baginya. Ungkapan dan isyarat tak mampu melukiskannya, mengingat betapa berlimpah dan jernihnya anugerah itu. Dalam 1 bulan misalnya, ia akan meraih kedudukan tinggi yang tak pernah dialami oleh seseorang dalam 1000 bulan. Seperti halnya orang yang mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar. Itu lebih baik baginya daripada beramal selama 1000 bulan. Seseorang berkata, setiap malam bagi seorang arif sama dengan malam Lailatul Qadar. Abul Abbas Al-Mursi berkata, waktu kami seluruhnya adalah Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan bahwa inilah makna dari ungkapan kebaikan terus bertambah sepanjang umur. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Ngoten nggih bahwa tidak tentu bahasa saiki apa? Dewasa. Umur boleh banyak, tapi dewasa belum tentu kan. Jadi tuwek itu durung mesti dewasa dan dewasa itu durung mesti tuwek. Nah, ini malah di sini diulas lebih bernilai, bagi saya lebih bernilai karena lebih ke kemanfaatan. Yo lek dongane sih yo didawakno yo manfaat. Karena sebaik-baiknya kalau bahas umur nih, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang umurnya panjang, yang kanggo yo manfaati. Tapi kan sing akeh itu kasusnya ini. Sing akeh kasusnya itu. Sing dawa iku biasa yo gak pati kanggo. Lek sing kanggo biasa di jogok dhisik. Kan yo apa? Ibarat wong ngingu ini kalau Pak. Lek sing super-super kan yo budalno dhisik ya. Ibaratnya seperti itu. Monggo sing kirang jelas, kirang paham. Cak Tris. Umur dari rezeki nomor sami kalian umur.
Maksudnya piye? Heeh. Ini manfaat di sini C kondisi. Jadi konsep kemanfaatannya di sini ini yang perlu diketahui. Jadi manfaat yang mriki nggih ini tidak bermanfaat ke orang lain boten. Jadi gini, rubba umrin itas'at amaduhu ila akhirih al amdadu al ilahiyatu allati yamuddu al haqqu ta'ala biha ibadahu al mu'minin ziyadatan fi imanihim wa taqwiyatan li iqanihim. Yang dimaksud manfaat apa redaksi ini amdad iki apa? Aqdad lah. Am. Kok faedah ya, faedah kemanfaatan. Ai fawaidah. Jadi di sini maksudnya amdad utawa kemanfaatan atau faedah dari umur tadi itu semakin tambah iman dan semakin tambah takwa. Tambah di dalam keimanan dan kuat di dalam keyakinan. Akhirnya kan lek esamen gathuk no ambek rezeki ya gak madhuk. Karena rezeki kan yo wong gak iman, wong gak Islam ayo ketemblean rezeki ya. Lah ya, tapi kan konsep umur berfaedah di sini itu beda. Ya walaupun hakikatnya sama sih ya. Kalau sekilas sama. Tapi kan itu loh, konsep rezeki itu kan tidak dimiliki hanya orang mukmin saja. Akhirnya piye? Barokai wong non muslim kan akhirnya ya gak iso.
Karena fakta nih non muslim itu lebih oke dibanding wong Islam. Mubangoy. Karena ya hakikatnya kan atau konsepnya rumusnya kan karena dikekno di donya kabeh. Ben marini donya kan gak kumanan apa-apa. Dan kelebihan ataupun keistimewaan ini ya Riz, ini hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sesuai ambil ayat ini wow Al-Qadar ini wow kan sejarahnya nyerita no Nabi Nuh yang usianya 900 berapa gitu toh. Nabi Nuh itu hampir 1000 usianya, hampir mencapai 1000 usianya. Jadi kan wong biyen kan mikirnya kan ibadah Pak, gak terus panjang umur terus lapoh nuruti nafsunya kan enggak. Jadi yang diangan-angan mereka itu kan dah niyo penake iso umur dawa iso ibadah kan ngono. Umur dawa iso nglakoni ibadah terus dah niyo kan. Akhirnya turun ayat apa itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu. Bahwa satu malamnya Lailatul Qadar itu sebanding dengan 1000 bulan. Karena kan nasnya umat Nabi Muhammad kan memang tidak lama. Dan itu hadis Nabi itu rata-rata umat beliau itu 100 maksimal. Nonton, ngawalin tuh nih.
deloken kata-kata nih. Nek aku dilentrehno teko kata-kata nih. Mulai pangkat 1 2 3. Jadi bedakan kata-kata ja'alaka dzakiron lahu. Itu yang pertama. Yang kedua ja'alaka madhkuron bihi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama ja'alaka dzakiron lahu. Ja'alaka madhkuron bihi. Yang ketiga ja'alaka madhkuron indahu. Wis yo. Wis to mau titeni. Yang sama kan hanya yang kedua dan ketiga redaksinya. Ja'alaka madhkuron bihi karo ja'alaka madhkuron inda. Dadi lek makna gandule ja'alaka ndadekake sapa Allah ing sira madhkuron ingkang den sebut utawa madhkuron ingkang den tutur utawa den sebut menawa penak bihi sebab Allah. Jadi contohnya tadi wali. Jadi wali itu dikei keistimewaan, dikei karomah, ya mergo ambek Gusti Allah di sebab Gusti Allah kan. Terus yang terakhir redaksinya ja'alaka madhkuron indah. Ja'alaka ndadekake Allah ing sira madhkuron ingkang den tutur, ingkang den sebut indahu ing dalam ngarsane Gusti Allah. Ya bisa digambarkan ya iki Nabi, Pak. Atau terkhusus lagi ya Nabi Muhammad, Pak. Kelas Gusti Allah maca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Akhirnya kalau redaksi makna gandule Allah Ta'ala wala dzikrullahi akbar, bahwa dzikir kepada Allah itu lebih besar. Kila dan ngendikaake apa maknahu maknane wala dzikrullahi akbar iku dzakara iling utawa nutur sapa Allah abdahu ing kawulane Allah. Jadi Gusti Allah dhewe sing ngono lah gambaran. Atau bahasa ingatan niku yo Gusti Allah sing duduhno. Siapa yang punya pangkat itu selain Kanjeng Nabi Muhammad kan? Pemahamanku.
Monggo itu nih. Man burika lahu fi umrihi. Man burika lahu ay man aradallahu ayunazilal barokah. Man utai sabane wong iku burika aweh barokah sapa Allah lahu maring man aiman tegese utawi sapa wonge iku arada ngarepake sapa Allah ayunazila ing yen to nurunake sapa Allah al barokata ing barokah fi umrihi ing dalem umure man rizqahu mongko maringi sapa Allah ing man al iqbala ing madhep ala maulahu ing atase pangerane man fa adroka mongko nemu sapa man biyasirin ing dalem waktu sithik minaz zamani saking zaman min minanillahi saking pira-pira kanugrahane Gusti Allah. Lek memahami niki pasti awalnya yo bermanfaat untuk dirinya, Pak. Bermanfaat untuk dirinya yang yo tidak bisa dipungkiri suwe-suwe kan yo manfaatin nang lingkungan nih. Maksudnya? Jadi niki. Al barokah fil umri ayarzuqa al abdu minal fatonah wal yaqaduh ma yahmilu ala ghtinami awqatihi. Al barakatu tai barokah fil umri ing dalam umur iku ayurzako yento maringi sapa Allah al abda ing kawula minal fatonah saking apa limpat ya. Wal yaqaduh lan tangi lan apa sadar ma ing perkara yahmiluhu kang mekenani sapa abdi ing ma ala dinami auqatihi ing atase ngentekake pira-pira waktune abdi wantihazi farsahu. Jadi yang semua kesadaran dan kecerdasannya itu digunakan untuk
fayubadiru ilal a'mali al-qalbiyah wal badaniyah. Yang semua kecerdasan dan kesadarannya itu digunakan baik jasmani atau rohaninya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya kalau hari ini ya bolak-balik innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Jadi kepintaran, kealiman seseorang itu kan menuntut semakin takut, semakin takwa. Takutnya dalam takut di sini kan maknanya takut takwa. Dan siapa orang yang takut? Dari beberapa hambanya Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Jadi siapa orang yang takut? Ya orang-orang alim. Seperti itu. Lah prakteknya nggih banyak hal toh. Berarti ya jasmaninya sesuai syariat, batiniyahnya juga hakikat. Betul. Bahasanya gini. Ya betul. Jadi bahasanya piye yo? Apa lah? Aura apa lah? Akhirnya ketika sesuatu itu punya energi, punya aura kan ya otomatis di sekitarnya itu kan terimbas. Ya, betul. Yang itu tadi pasti jadi termasuk takrif ataupun pengertian dari wali itu yang pernah saya sebutkan bahwa yo beliau itu pasti secara syariat yo tertib dan pasti paham fikih Pak. Iku syarat dadi wong alim iku ahli fikih, paham fikih. Betul. Oh iya, karena versi sinten pengarang taklim itu, jadi pertama ilmu yang dipelajari itu adalah tauhid, tentang ketauhidan, tentang sifat-sifat Allah, tentang macam-macam itulah. Pokoknya berkenaan dengan tauhid. Terus yang kedua adalah fikih. Terus praktek. Lek sinau gampang, Pak. Nah, ngel iku praktek. Teori ku gampang, Dik. Di STM, Dik. Kampus kan teori dok. Tapi kan sarjana 100 itu yang kerja sesuai profesi ini siapa? Ngoten. Nah, bagi saya di sini memaknai bahwa apa niku? Maknai qala ba'duhum kullalailatin lil arif bimanzilati lailatul qadri. Bagi orang arif bahwa setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bagi saya itu seseorang yang sudah diwai barokah di gene umure kan. Atau niko bahasa kasari
umur manusia itu seberapa? Atau umurmu itu piro? Ibaratnya kan. Jadi umur kita itu dihitung kedekatan kita dengan Gusti Allah. Atau sak piro lehmu ngaku bener tadi kaulane Gusti Allah. Berarti kan itu umur yang bisa dihitung. Awakmu mati umur swidak, awakmu mati umur 30, umur 50 kan yo. Kok dipreteli kan ngono. Mangane pirang dino, turune pirang dino. Dek jeding awe entek rong lencer ngono iku pirang dino. Nah, bahasa kasarnya kan seperti itu, Pak. Akhirnya bagi orang-orang arif, akhirnya kan yaitu Lailatul Qadar itu kan ketika sudah di makom itu, ketika sudah di level itu. Betul. Betul. Zahir batin. Karena nggih ini kula cerita kan muncul ayat atau turun surat Al-Qadar itu kan ngoten bahwa Nabi itu cerita bahwa Nabi Nuh itu usianya 900 berapa ngoten. Ngomong biyen iku husnudzon Pak, Daniel lek umur suwe iku iso ngibadah kan ya pahalane akeh, fadilahe akeh, barokah akeh. Akhirnya khusus umat Nabi itu kan dimentokno atus iku mentok misalnya. Tapi kan kualitasnya sepadan Nabi umat Nabi Nuh. Bagi saya malam barokah. Kalau ada lailanya. Berarti malam barokah, itu aja. Malam keberkahan. Ya, akhirnya kan tidak tadi sing ditanyakan Cak Tris barokah umur ambil rezeki kan itu kayak rezeki berarti barokah ini tambah kebaikannya. Tapi kan barokah di dalam umur ini ya oleh tambah lekmu takwa, tambah lekmu yakin nang Gusti Allah. Monggo itu nih.
Monggo tambahan Cak Tris.